Anggia memang punya passion di bidang fashion sejak SMA. Berbagai pagelaran fashion show nasional dan internasional pernah ia ikuti. Mulai dari ajang Jakarta Fashion Week yang tak pernah absen diikutinya 5 tahun terakhir ini, hingga di tahun 2016 lalu, karyanya turut meramaikan ajang Fashion Glam Culture Paris di Paris, Prancis. Gaya hijab yang ditampilkannya tonjokan warna merah dan biru, bordir tasik bunga dan kupu-kupu cerah, serta taburan Swarovski membuat karya Anggia tampak berbeda. Menginjak tahun ke-6-nya berkiprah di dunia desain dan profesional, pemilik brand Anggia Handmade ini gelar fashion show tunggal pertamanya bertema Hinaya atau Dewi Matahari. Anggia berharap karya-karya yang dipamerkan dalam fashion show tunggalnya bisa diterima masyarakat luas dan menanam nuansa baru dalam dunia fashion muslim di Indonesia. Tahun 2020, Indonesia diprediksi menjadi kiblat fashion muslim dunia. Berbagai event mulai dari lokal, nasional, bahkan internasional tentang fashion muslim kian gencar digelar. Bahkan satu persatu desainer pun muncul dengan karyanya. Salah satunya desainer yang sudah hadir bersama saya pagi hari ini ada Anggia Mawardi. Ya, Selamat pagi. Aku kayaknya nyapanya Teteh aja kali ya. Boleh. Kan orang Bandung ya? Ya. Oke, Teh Anggi, kalau kita ngomongin soal fashion muslim, tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, awal mula Teh Anggi sebagai desainer. Kan awalnya kan dokter gigi ya katanya Teh Anggi. Gimana sih ceritanya bisa langsung terjun gitu ke dunia fashion muslim? Kalau terjun langsung sih sebenarnya tidak. Jadi memang sudah ada darahnya dari ibu, dari mama saya. Itu memang kalau waktu ketika kuliah, tiap pulang dari kampus tuh memang selalu minta diantar untuk ke toko tekstil gitu. Jadi memang sudah terbiasa dengan hal tersebut. Jadi kadang-kadang ada pelajaran yang ini kayaknya bagus loh, ini touch-nya bagus loh. Cuman Anggi pikir, apa sih, saya mau jadi dokter gitu, saya mikirnya gitu. Cuman ketika selesai sekolah, nah itu jadi udah mulai begitu lulus nggak ada kesibukan, nah jadi nggak bisa kalau diem gitu. Jadi apa ya gitu. Jadi ternyata pas dicek-cek, suka, jadi akhirnya ke bidang itu, jadi diperdalam. Oke, terus katanya juga kalau misalnya saya dengar-dengar dari cerita orang-orang nih, katanya pas zaman kuliah Teh Anggi tuh selalu pakai pakaian yang nyentrik, terus bikin teman-temannya tuh bertanya-tanya, Anggi bikinnya di mana sih? Itu benar nggak sih Teh Anggi? Iya, jadi waktu itu sih memang belum berhijab ya, jadi memang biasanya kan kalau anak dokteran tuh pakai kemeja, terus pakai roknya panjang semata kaki ya. Nah cuman memang diperbolehkan yang selutut asal di bawah lutut gitu. Nah saya buat dengan misalnya kayak mini dress atau midi ya, jadi masih di bawah lutut. Hanya saya pakai scarf atau misalnya pakai belt atau jadi, tapi itu satu ton dan waktu itu sih masih jarang. Jadi begitu, kok lucu banget nih, jarang daripada yang lain gitu. Lihat jarang gitu yang seperti itu. Jadi dia lah biasanya langsung tarik bagian belakang, mungkin dia pengen lihat labelnya kayak apa gitu. Kok nggak ada mereknya? Iya, bikin sendiri. Oke. Dan dari situlah mungkin udah mulai kelihatan ketertarikan dengan dunia fashion. Iya, tapi pikir kan buat sendiri, atau pernah juga sih teman minta dibuatin, tapi tidak yang komersial memang. Oke. Terus kenapa akhirnya memutuskan untuk oke, saya mau jadi desainer, especially hijab gitu ya, padahal kan saya seorang dokter gigi. Ya itu Mbak, karena waktu itu kan sudah selesai sekolahnya, waktu itu juga sampai spesialis juga, alhamdulillah. Nah itu tuh jadi nggak bisa tidur, jadi insomnia, karena kebiasaan tidur tuh paling sejam, karena ngerjain paper kan, banyak tugas gitu, nggak bisa tidur. Cuman saya pikir ke arah apa ya, penyaluran energi berlebih. Jadi ya saya pikir-pikir, saya dulu pernah diajarin tentang itu gitu. Kebetulan Eyang juga memang ada sih kayak semacam bisnis import kain gitu. Jadi nah dari situ dikembangin kombinasi sama mama kebetulan juga dia suka terima order dari BUMN khusus untuk pembuatan seragam gitu. Jadi makanya baju-bajunya lebih ke arah
uh, formal atau misalnya rapih gitu loh. Oke. Kayak Dan gitu. kenapa ngambilnya hijab sih? Apa pada saat itu, pada saat Teh Anggi mulai memutuskan untuk concern ke bidang hijab, fashion muslim, apakah memang pada saat itu sedang tren-trennya busana muslim sedang menggeliat atau seperti apa? Kebetulan saat itu memang sudah memutuskan berhijab, jadi waktu itu yang dipikirkan pertama kerudung, karena kerudung itu apa ya, murah itunya, apa namanya, tidak perlu memerlukan modal yang cukup besar, jadi tertariknya sih seperti itu. Lalu ada permintaan dari pasar juga, Gi bajunya juga dong, Gi bajunya, ya udah aku coba dulu deh gitu, beberapa piece. Nggak taunya cuman beberapa hari, kadang-kadang habis, jadi akhirnya kayaknya mau juga deh gitu. Meskipun memang sudah suka bikin sih buat teman-teman dekat atau buat diri sendiri, tapi untuk dikomersilkan ya akhirnya saat itu. Oke. Tapi berarti ada juga unsur bakat mungkin ya, Teh Anggi? Sepertinya begitu, sepertinya begitu. Kadang-kadang suka ini juga sih, kayak misalnya kayak feeling kayak bisa nebak nih bakal tren ini deh gitu. Kadang-kadang kalau ada teman-teman yang emang ngerti fashion juga, itu jadul, Gi, nggak masuk deh untuk sekarang, kayaknya sekarang tuh lagi ininya trennya yang monokrom atau apa gitu. Nah terus enggak kok, Anggi feeling kayaknya ini bagus deh, Anggi main ini aja deh, jadul, Anggi biarin gitu. Nggak tahu ya bener, nggak lama kemudian ini apa kayak misalnya tangan lonceng itu udah mulai, waktu itu saya udah mulai show tangan yang seperti itu, karena saya pikir lagi bosen orang-orang yang terlalu kayak Japanese style gitu, lagi pengen ke yang apa sih, kayak back to 60s, nggak tahu kayak apa ya, sesuatu yang jadul ya biasanya. Oke. Nah itu belajarnya di mana, Teh Anggi? Pasti kan ada belajar dulu, mungkin Teh Anggi ikut sekolah mode atau gimana gitu? Oh, yang kayak formalnya gitu ya, pernah sih ikutan kayak short course bareng temen, kebetulan itu memang dia desainer juga, cuman dia pengen perdalam, jadi kita ngambilnya itu karena kita sudah ada label, udah ada brand sendiri, lalu customer juga kita sudah punya, jadi kita ambil short course-nya itu yang memang khusus pengembangan desain. Jadi di situ kita ngedalamin aja, jadi kayak misalnya untuk membuat suatu koleksi, untuk kita keluarkan misalnya season ini, pas autumn mau keluarin berapa baju, itu pengembangan desainnya seperti apa sih supaya nggak lari-lari kemana-mana gitu. Karena kan waktu sebelum belajar itu loncat-loncat, Mbak. Oke, gimana tuh loncat-loncatnya? Sepengen-pengennya aja. Oke, jadi mungkin tidak terkonsep kali ya Iya, sebelum. tidak terkonsep. Iya. Oke, dan akhirnya apa yang Teh Anggi dapatkan pada saat dibekali pembelajaran soal fashion pada saat itu? Ya, jadi yang saya, ya apa ya, jadi kayak misalnya pengembangan desainnya itu, misalnya kita pengembangan di bagian tangan atau di bagian kerah kolarnya gitu, itu jangan terlalu loncat-loncat kemana-mana gitu. Jadi dari satu jenis desain aja bisa ngembangin bisa sampai 10 sampai 20. Jadi targetnya sih setiap season saya pengennya ada sekitar 100 koleksi atau paling nggak minimal 50 koleksi. Nah itu baru pertama kali tertuang ketika pas memberanikan diri untuk show tunggal itu, Mbak. Oke, show tunggal tahun berapa itu kira-kira? Baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin, oke. Maaf, awal tahun ya? Awal tahun, Oh, iya, 2017 iya. berarti, oke. Nah tapi ngomong soal inspirasi, ada inspirasi nggak sih Teh Anggi? Tahan dulu jawabannya ya. Ada katanya, kita bakal cari tahu tentunya ya inspirasi Teh Anggi untuk menghasilkan sebuah busana muslim seperti apa dan juga karya-karyanya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Net Jabar. Kembali lagi di Net Jabar. Tadi Anggi Mawarni sempat bercerita kalau ia sudah pernah show tunggal di awal tahun 2017 lalu. Nah ini kira-kira Teh Anggi, show-nya pada saat itu apa sih yang ditampilkan, mengusung temanya seperti apa? Waktu itu mengusung temanya Hinaya. Hinaya itu perwujudan Dewi Matahari, tapi bukan berarti warnanya jadi kuning-kuning, orange atau sesuatu yang menyala atau berapi-api, juga tidak. Jadi ini hanya sebagai maksudnya sih metamorfosis. Dulu Anggi buatnya itu baju-bajunya tuh warna-warnanya shocking, bahan-bahannya yang shimmer, maksudnya yang memang kebetulan customer-nya memang dibanyakan di luar Jawa, cuman mungkin ya naiknya umur, terus ya perjalanan hidup lah ya, jadi agak-agak cooling down, jadi pengennya warna-warnanya yang kalem. Kalau orang bilang mungkin pastel, tapi kalau saya bilang sih setengah pastel, karena dia tone di bawah pastel gitu, jadi malah drastis banget
turun. Jadi ya. soft mungkin ya. Oke. Dan itu kalau bisa aku lihat gitu ya dari beberapa rancangannya Teh Anggi gitu, ada banyaknya tuh dress ya Teh ya. Terus motifnya juga bunga-bunga dengan tadi mungkin memetamorfosis dengan warna-warna yang soft, tapi juga mungkin ada beberapa yang masih kayak warna-warna merah, biru elektrik gitu juga masih ada. Kadang-kadang, oke. Nah, itu kenapa sih ciri khasnya lebih ke bunga, terus kenapa lebih ke dress gitu, nggak baju muslim yang casual? Jadi saya tuh terinspirasi dari ya desainer zaman dulu banget. Saya baca, belum pernah ketemu sih memang, karena dia ada di abad pertengahan. Cuman saya suka banget sama autobiografi ya, kayak gitu. Jadi saya pelajari, namanya sih, kalau mudah-mudahan nggak salah, karena memang nggak mempelajari banget, namanya tuh Charles Brown. Dia hidup di daerah Perancis. Nah itu dia baju-bajunya tuh memang kutur dan dress yang ball gown. Cuman kan zaman sekarang kayaknya orang mau kemana ya pakai itu. Cuman saya mencoba untuk mengakulturasinya ke dalam busana muslim, karena kan busana muslim itu panjang-panjang, tangan panjang, dress panjang gitu. Jadi ya tapi saya buat versi simpelnya, karena kalau beliau lebih betul-betul besar bajunya dan detail banget. Nah, saya coba akulturasi ke baju muslim gitu. Oke. Dan benar nggak sih kalau ada ketika Teh Anggi mencoba mengeluarkan sesuatu yang berbeda, ini khususnya mungkin yang casual, customer tuh pada nyari ini kemana nih dressnya Teh Anggi gitu? Iya, pada ini sih, pada apa ya, kok jadi kayak gini, karena dibilang casualnya tuh nggak casual banget Mbak, jadi apa ya, lebih ke baju ngantor, terus baju casual rapi. Jadi kadang pikir orang mau kemana ya pakai baju casual kesini, apakah mau rapat? Misalnya mau ya apa ya, anak SMA misalnya, masa sih casualnya gini gitu. Jadi ya kayaknya nggak masuk ya, kurang. Jadi oleh karena itu ya saya mencoba untuk introspeksi ya, sebenarnya saya tuh ke arah mana gitu. Akhirnya ya saya dari situ juga mempelajari jenis customer saya juga, macamnya, varian apa yang mereka suka dan apa yang mereka, jadi suka saya tanya juga sih, sukanya yang kayak apa, atau maunya apa yang diharapkan dari karya-karya saya, pengennya kayak gimana sih gitu. Tuh coba kasih kritik gitu, saran. Kadang kan ngomong langsung, kadang via misalnya media sosial iya, mungkin ya. kadang-kadang atau pas ketika pameran gitu. Oke. Iya. Tapi kan mungkin di tahun yang sekarang nih di 2017 muncul dengan koleksi yang berbeda ya, kayak tadi mulai kayak ada two-piece lah, terus yang casual gitu Teh Anggi. Iya. Itu ke office wear ya, karena memang kebetulan kan ilmu dari orang tua juga, itu kan memang kita ada kerjasama dengan BUMN untuk baju yang seragam ya mereka. Jadi cuman diimplementasikannya lebih ke baju hijab gitu, jadi baju muslim. Jadi ya setelan-setelannya tetap setelan kantor, cuman dibuat beda, kayak misalnya jeans tapi pakai lace gitu, kayak gitu, tapi kantor gitu Mbak. Jadi buat kalau yang ya eksekutif yang mau meeting atau mau ketemu klien, jadi bisa dia tetap nggak terlalu formal, tapi tetap ada kesan seriusnya gitu. Oke, buat eksekutif muda lah ya. Oke. Nah, ini kan ngomong-ngomong soal yang beda aja. Oke, ini kan ngomong-ngomong soal busana muslim, fashion muslim dan Indonesia. Ini ditargetkan nih Indonesia tahun 2020 ya, akan menjadi kiblat fashion muslim dunia. Terus tahun 2016 lalu kalau kita bisa tarik ke belakang, Mbak Anggi ini sudah memamerkan koleksi busananya pada saat di Paris. Oh iya. Oke, Teh Anggi. Nah, itu boleh cerita nggak? Ceritanya gimana sih kok bisa memamerkan koleksi busananya di Paris? Nah itu sebenarnya iseng-iseng. Jadi ada kebetulan teman dia menawarkan suatu event, ada beberapa di Eropa. Memang udah lama juga sih sama suami pengen ada cari yuk event yang bagus di Paris, pengen. Kebetulan dia ada memang, jadi tapi ya ada beberapa kriteria juga yang harus dipenuhin. Jadi ya apa ya, kayak misalnya ya kalau emang baju muslimnya berarti harus betul-betul baju muslim. Terus dia tanya juga sih pengalaman fashion show-nya sudah di mana saja. Jadi kayak mungkin dia takut juga karena kan nanti dia bawa nih ternyata kurang amsyong taunya ya. Oke. Itu kalau misalnya kriterianya itu harus berapa kali show atau gimana? Enggak, cuma dia pengen tahu aja di luar udah kayak gimana, jangan sampai salah bawa kostum gitu. Oke. Dan terus apalagi kriteria lainnya pada saat itu? Enggak banyak. Oke, artinya berarti itu diikutkan audisi, Teh Anggi?
Iya, seleksi tapi dulu? hanya ada berupa foto produk aja. Jadi kayak semacam ngirimin sekitar lima foto produk dan sketsa atau misalnya sketsanya kadang-kadang udah nggak tahu kemana kan, foto produknya yang udah pernah atau event atau fashion week pernah yang dialami apa aja gitu. Oke, dan pada saat itu apa yang Mbak Anggi berusaha? Ini brand Anggi gitu, Anggi Yamawardi. Ya, agak takut juga sebenarnya karena kan di Paris itu tahu sendiri kan Mbak, saat itu 2016 itu kan banyak bom ya gitu, jadi agak-agak aduh nerima nggak ya gitu hijab, dan aku bukan yang nggak mau kelihatan rambut, aku pengennya memang ketutup tapi cuma disesuaikan memang sama bajunya, kebetulan kan bajunya banyak detail di kerah dada, jadi paling kerudungnya agak diikat gitu, tapi tidak yang panjang-panjang banget, memang ada detailnya di daerah sana. Oke. Dan pada saat itu berapa koleksi yang ditampilkan, dan apakah Teh Anggi berkolaborasi juga dengan desainer-desainer hijab lain atau full sendiri? Waktu itu sekitar 20 koleksi, kalau desainer hijab lain tidak ada, cuma Anggi saja, tapi memang ada desainer dari Perancis sendiri, sama dari negara lain, cuman saya kurang tahu juga dari negara mana aja. 20 koleksi, dan yang ditonjolkan pada saat itu temanya seperti apa Teh Anggi? Temanya waktu itu kalau nggak salah Lady Rose, jadi memang ya kembali lagi sih ke Mawar. Kemauan. Oke, sesuai namanya ya. Oke, terus. Ya, jadi tapi saya waktu itu membawakan warna biru elektrik sama merah, itu warna-warna yang Bold banget, dan oke. Eropa kan, aduh terima nggak ya, gitu saya mikirnya begitu. Cuman saya ya coba pelajari Paris, karakteristiknya kayak apa, gedung-gedungnya, dia suka yang detail kan. Nah saya menonjolkan sisi detailnya, jadi saya pakai dia kayak porselen kecil-kecil mawar, terus saya bikin kayak ornamen detailnya dari kayak Swarovski sama ada kayak payet gitu ya, saya bentuk mawar payetnya gitu. Jadi ya tadinya sih itu hanya show saja, tidak ada bazar atau apa gitu, tidak ada, tapi ada yang beli juga dari blogger di sana. Oke. Tapi kalau misalnya kita ngomongin lagi dengan pengalamannya Teh Anggi yang sudah fashion show gitu ya di Paris, ini ada pengaruhnya nggak sih dengan tren fashion muslim di Indonesia saat ini seperti apa Teh Anggi? Kalau menurut kacamata seorang Anggi Yamawardi? Tren yang sekarang Trennya sekarang. Kalau tren yang sekarang itu tetap warna-warna alam ya sekarang, tapi tidak melulu hitam putih kayak sempat beberapa tahun kemarin kan ada monokrom bener-bener monokrom ya, putih hitam, larinya paling ke abu atau ke krem. Kalau sekarang sih kayak udah mulai agak bergeser dikit, kalau saya lihat sih kayaknya lebih ke biru muda atau ke arah hijau dusty, biru dusty gitu-gitu, tapi bukan yang pink genit-genit itu juga enggak. Oke. Pink genit-genit itu kayak gimana ya? Oke. Wah, pinky banget enggak ya berarti ya Teh Anggi? Ya. Oke. Ini untuk kedepannya Teh Anggi apakah ada project untuk selanjutnya, atau mungkin kedepannya akan ada fashion show di mana? Di Turki. Oke, Langsung di Turki. berangkat. Oke, di Sudah. Turki. Oke, itu di Turki ada fashion show apa Teh Anggi? Oh, ini Indonesia Experience. Jadi memang kita mau ngenalin koleksi dari busana-busana desainer Muslim Indonesia ke Turki, karena ini sebenarnya program lanjutan sih. Beberapa waktu lalu desainer Turki yang datang ke Indonesia, mereka pengen tahu gitu loh kayak apa sih pasarnya, mereka ada aksesnya bisa ke sini. Nah ya biar fair gantian dong gitu. Nah jadi ada sekitar 10 orang desainer dari Indonesia mau ke sana. 10 orang desainer dari Indonesia. Oke, terakhir kalau gitu Teh Anggi, apa sih busana fashion muslim menurut seorang Anggi Yamawardi, apa maknanya, dan dengan karyanya Teh Anggi ini visi apa yang akan dibawa? Kalau Anggi pribadi ya, jadi kalau Anggi pribadi busana muslim itu menurut Anggi sih itu kayak semacam kita ada kewajiban pemenuhan atas perintah dari Allah untuk menutup aurat, cuman memang ada stase-stasenya ya. Jadi ada yang misalnya kayak mungkin tahu sendiri, ada yang syar'i ya Mbak, ada yang panjang banget tuh, ada yang baru ya kayak saya gini. Jadi ya kalau menurut saya sih itu ada tahapannya, cuman ya saya mencoba untuk mengkolaborasikan semua tuh ada tahapannya. Jadi yang penting sih berusaha untuk tetap
tidak ya, kalau saya pribadi tidak jadi jadul juga, karena saya juga pengen terlihat tetap indah, karena menurut saya Islam itu indah juga, jadi pengen harmonis warna-warnanya, terus looknya juga jangan transparan, jangan ketat kayak gitu ya. Jadi kalau bisa kaidahnya dipenuhi, tapi sisi seninya atau sisi keindahannya juga dapat gitu, pengen sih gitu. Oke, terima kasih banyak Teh Anggi atas waktunya udah ngobrol-ngobrol bareng saya di sini, dan semoga obrolan kita pagi ini tentunya menginspirasi ya, dan mudah-mudahan menginspirasi. Kalau begitu terima kasih atas waktunya.